Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Zikrilahi dengan NIM 211300049 dari Prodi D4 Teknik Elektroindustri. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan program berdasarkan laporan magang yang telah saya buat. Baiklah, yang pertama kita menuju ladder diagram pada ekostruktur terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 blok utama, yaitu 1 operation block dan 2 comparison block. Yang dimana pada operation block terdapat 5 parameter, yaitu MW10 sampai dengan MW10 sampai dengan MW14, yang dimana MW10 adalah nilai input menuju PLC atau nilai output yang dihasilkan oleh transmitter. MW11 adalah nilai yang terbaca pada sensor atau nilai input dari sensor nantinya. MW12 adalah range output transmitter. Range output transmitter adalah 16, karena nilai maksimal yang dihasilkan oleh transmitter 20 dan nilai minimalnya adalah 4, maka didapatkan range outputnya adalah 16. MW13 adalah nilai maksimal input pada sensor atau input range pada sensor. Karena di sini nilai minimum pada sensor adalah 0 dan nilai maksimalnya adalah 100 nantinya, maka didapat range inputnya adalah 100. Dan MW14 adalah output minimum pada transmitter. Fungsi dari operation block ini adalah untuk main scaling. Sebagaimana kita ketahui bahwa PLC hanya dapat menerima sinyal input dalam bentuk 4-20 mA atau 0-10 volt DC. Maka dibutuhkan operation block ini untuk melakukan penyesuaian atau scaling data agar sinyal input yang berasal dari sensor dapat diterima oleh PLC nantinya. Lalu selanjutnya kita menuju pada comparison block. Pada comparison block terdapat 2 blok tambahan, yaitu MW15 dan MW16. Comparison block di sini berfungsi sebagai penentu tindakan berdasarkan nilai input yang telah kita input atau kita tentukan pada MW15 dan MW16 nantinya. Kita misalkan di sini adalah jika nilai yang dihasilkan oleh MW10 atau nilai yang menuju input pada PLC lebih besar dari MW15 nantinya, maka simbol motor dalam kecepatan high akan aktif, dan jika nilai yang dihasilkan oleh MW10 lebih kecil dari set point yang kita buat pada MW16 nantinya, maka speed low akan aktif atau simbol indikator speed low akan aktif. Baiklah, MW di sini adalah memory word, yang dimana word adalah tipe data yang hanya dapat menampilkan bilangan bulat. Selanjutnya di sini terdapat beberapa blok tambahan yang berfungsi sebagai pendeklarasian bahwa parameter 0 berfungsi sebagai sama dengan MW10 sampai dengan parameter 6 sama dengan MW16. Hal ini berfungsi untuk master task yang blok yang terdapat pada master task ini. Pendeklarasian tadi berfungsi supaya parameter 0 nilai pada parameter 0 dapat disamakan atau dengan nilai MW10 tadi. Master task di sini adalah bentuk sederhana dari ladder diagram yang sudah kita buat pada user definite function tadi. Baiklah, alamat output yang kita pakai adalah M0. M adalah memori untuk simulasi dari HMI, yaitu M0 untuk speed high dan M1 untuk speed low. Selanjutnya di sini juga terdapat beberapa ladder diagram tambahan yang berfungsi sebagai syarat motor hidup atau motor ready. Selanjutnya kita menuju pada simulasi di video designer. Sebelum menuju pada simulasi video designer, kita jalankan dulu simulasi pada ekostruktur. Baiklah, di sini simulasinya sudah berjalan. Selanjutnya menuju video designer. Baiklah, di sini terdapat di sini adalah desain yang sudah saya buat pada video designer. Terdapat 4 lampu indikator, yaitu lampu motor on, motor off, speed high dan speed low. Alamatnya disamakan dengan ladder diagram pada ekostruktur tadi. Baiklah, di sini lampu speed high kita pakai alamat M0 dan speed low pakai alamat M1 tadi. Sedangkan untuk speed high dan speed low pakai alamat M6 dan motor on dan motor off pakai alamat 6 dan M7. Di sini juga dapat numeric display yang berfungsi sebagai penginput data pada memory word atau parameter tadi. Tipe data yang dipakai pada numeric display di sini adalah integer. Dan tidak lupa juga mengenable input mode supaya numeric display-nya dapat diinput dengan data.
Sedangkan di sini juga ada push button tambahan untuk supaya motor dapat jalankan untuk motor ready. Selanjutnya menuju simulasi. Baiklah, simulasinya sudah berjalan. Sedangkan di sini dapat kita lihat bahwa indikator motor hidup atau menyala karena memang keadaan motor belum dalam keadaan aktif untuk saat ini. Selanjutnya kita aktifkan motor terlebih dahulu. Ketika ketiga push button ini sudah aktif atau sudah menyala, maka motor akan hidup. Dan jika salah satu dari ini tidak aktif, maka motor tidak dapat berjalan. Selanjutnya di sini dapat kita lihat lampu indikator speed hike langsung aktif karena nilainya belum diinput atau nilai set point-nya belum diinput. Karena pada comparison block tadi kita memakai rumus jika nilai set point hike besar sama dari nilai yang dihasilkan oleh output transmitter menuju input PLC sama, maka spek akan aktif. Sedangkan di sini nilainya sama, ini menyebabkan speed hike langsung aktif. Selanjutnya kita akan memberi set point dulu. Kita beri di sini adalah set point 10. Jika besar sama 10 maka speed hike akan aktif, dan jika kecil dari 10 speed low akan aktif. Di sini nilai set point dapat kita input adalah 4 sampai 20 mA. Hal ini menyesuaikan dengan nilai input yang dapat diterima oleh PLC, yaitu 4 sampai 20 mA. 4 sampai 20 mA. Jadi nilai set point dapat kita buat adalah 4 sampai 20 juga. Selanjutnya kita akan menginput parameter-parameter lainnya. Jika kita bayangkan di sini nilai yang terbaca pada sensor adalah 50, ada yang output transmitter adalah 16. 16 yang didapat dari nilai maksimum transmitter dikurang nilai minimum pada transmitter, yaitu 20 dikurang 4 sama dengan 16. Dan nilai maksimal sensor kita ambil saja di sini 100, dan nilai minimum pada transmitter adalah 4. Maka nilai input yang dihasilkan oleh PLC atau nilai output yang dihasilkan oleh transmitter adalah 12. Karena 12 lebih besar dari 10, maka speed hike langsung aktif. Kita bayangkan jika nilai yang terbaca pada sensor adalah 0, maka nilai input yang pada PLC berubah menjadi 4 karena PLC hanya dapat menerima sinyal minimum 4 mA. Karena 4 mA lebih kecil dari set point low yang sudah kita buat, yaitu 10, maka speed low akan aktif. Lalu kita bayangkan di sini nilai yang terbaca pada sensor adalah nilai maksimal, yaitu 100. Maka input PLC juga maksimal, yaitu 20. Karena 20 lebih besar dari 10 berdasarkan set point yang sudah kita buat tadinya, maka speed hike langsung aktif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.